Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah membimbing kami dalam satu semester ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit peta konsep tentang mazahib tafsir. Yaitu yang pertama, mazahib tafsir. Menurut bahasa, mazahib ialah bentuk jamak dari mazhab, aliran pemikiran, pendapat, teori. Sedangkan tafsir merupakan bentuk masdar dari fassara yufassiru tafsiron, yang berarti pemahaman, penjelasan, dan perincian. Adapun menurut istilah, yaitu aliran-aliran tafsir atau mazhab-mazhab dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian, urgensi mempelajarinya yaitu membuka wawasan dan menumbuhkan sikap toleran terhadap berbagai corak penafsiran Al-Quran. Kemudian, mengembangkan dan menyadarkan adanya pluralitas dalam penafsiran Al-Quran. Yang terakhir yaitu menghindarkan sikap takdis al-afkar, yaitu pensakralan pemikiran. Kemudian diskursus tentang tafsir dan ta'wil. Adapun tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafaz yang menunjukkan makna zahir. Adapun ta'wil berarti memalingkan suatu lafaz dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafaz tersebut, jika kemungkinan kitab itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Kemudian yang pertama itu ada karakteristik dan sumber penafsiran pada beberapa masa. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad, karakteristiknya yaitu Rasul menafsirkan ayat yang dibutuhkan pada masa itu saja dan yang sulit dipahami oleh sahabat. Ada sumber penafsirannya itu dari Nabi langsung. Kemudian beralih kepada masa sahabat, yaitu karakteristiknya bersifat global. Masih sedikit terjadi perbedaan dalam memahami Al-Quran, membatasi penafsiran dengan makna bahasa yang primer, dan bentuk penafsirannya merupakan bentuk perkembangan dari hadis. Adapun sumber penafsirannya yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, akal atau ijtihad, ragam qiraat, dan keterangan ahli kitab. Dan beralih pada masa tabi'in, yaitu karakteristiknya yaitu belum dikodifikasi secara tersendiri, bersifat hafalan melalui periwayatan, sudah kemasukan riwayat-riwayat Israiliyat, sudah muncul perbedaan mazhab dalam penafsiran dan mulai banyak perbedaan pendapat dengan para sahabat. Adapun sumber penafsirannya yaitu ayat Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat, keterangan dari ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani, ijtihad para tabi'in sendiri. Kemudian, pusat studi tafsir masa tabi'in, para mufassir tabi'in dan kitabnya, pengaruh pemalsuan hadis terhadap tafsir, Israiliyat dalam tafsir, kekeliruan dalam tafsir Al-Quran, dan perkembangan tafsir kontemporer. Yang kedua yaitu mazahib, yaitu maksud utama tafsir dan sebab-sebab kekeliruan dalam tafsir, serta keberagaman dan pembatasan dalam tafsir. Adapun maksud utama tafsir yaitu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran Al-Karim dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Adapun sebab-sebab kekeliruan dalam tafsir yaitu subjektivitas mufassir, berpegang pada hadis dhaif dan maudhu, merujuk pada praduga dan hikayat-hikayat, dan masih banyak lagi. Kemudian pembatasan dalam tafsir yaitu ada dua jenis pembatasan, yaitu menyangkut materi ayat-ayat dan menyangkut syarat-syarat penafsir. Kemudian tafsir dilihat dari sumber, ada wahyu, ra'i, dan Israiliyat. Kemudian adapun tafsir dilihat dari metodenya, yaitu ada metode tahlili, ijmali, muqarran, dan maudhu'i. Dan yang terakhir yaitu tafsir dilihat dari coraknya, yaitu ada corak sufi, falsafi, fikih, sastra, ilmi, dan al-adabi, al-ijtimai. Kemudian yang terakhir yaitu pembagian tafsir. Ada tafsir bil ma'sur, yaitu penafsiran yang bersumber dari ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, perkataan sahabat, dan tabi'in. Kemudian biroi adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya mufassir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulannya didasarkan pada logikanya semata. Kemudian tafsir sufi, yaitu penafsiran Al-Quran yang berlainan dengan zahirnya ayat karena ada petunjuk-petunjuk yang bersifat
tersirat, dan hal itu dilakukan hanya oleh orang-orang sufi. Kemudian fikih dan falsafi. Adapun fikih yaitu mempunyai orientasi pada fikih dan hukum Islam, sedangkan falsafi ialah berdasarkan pendekatan logika atau pemikiran filsafat yang bersifat liberal. Kemudian isyari ialah menakwilkan Al-Quran dengan makna yang bukan makna lahiriahnya, karena adanya isyarat samar yang diketahui oleh para penempuh jalan spiritual atau hanya diketahui oleh orang yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan berkepribadian luhur. Kemudian tafsir ilmi yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah. Dan yang terakhir itu adalah tafsir lugawi, yaitu tafsir yang mencoba menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Sedangkan al-adabi al-ijtimai ialah tafsir yang mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian mufasir berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji tersebut dengan realita sosial dan sistem budaya yang ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.